Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hariri dari mahasiswa IAIN Curup PPG dalam jabatan hari ini 14 Mei 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih semangat? Tepuk semangat. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman fahima. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku sejak kecil. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, minggu kemarin kita belajar tentang Abu Bakar. Tentang apa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini termasuk mertuanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar mempunyai anak yaitu Aisyah. Betul? Aisyah? Bukan Fatimah, bukan? Bukan Fatimah, anaknya Rasulullah yang dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Minggu kemarin kita belajar tentang Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah yang pertama. Khalifah yang keberapa? Yang pertama. Khalifah yang pertama memimpin umat Islam setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tugas khalifah ini sangat berat. Sepeninggalnya Rasulullah SAW, banyak yang ngaku-ngaku menjadi nabi. Ya, banyak yang mengaku-ngaku jadi nabi. Jadi banyak nabi palsu. Kemudian ada juga yang memberontak, tidak mau bayar zakat. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengutus pasukan untuk menumpas nabi palsu, kemudian diperangi. Setelah itu fokus juga ke orang yang tidak mau membayar zakat. Orang-orang muslim itu ternyata sepeninggal Nabi jadi goyah imannya, ya, imannya jadi goyah. Akhirnya nggak mau menunaikan zakat. Kemudian zamannya Abu Bakar juga diusulkan oleh Umar bin Khattab bahwasanya harus dibukukan Al-Qur'an. Jadi usulannya Umar bin Khattab. Usulnya Umar bin Khattab. Kenapa? Karena pada masa Abu Bakar As-Siddiq itu banyak penghafal Quran yang meninggal dunia karena perang yang sangat sering. Banyak penghafal Al-Quran meninggal. Umar bin Khattab usul kepada Abu Bakar agar segera dibentuk tim untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dan di buku.
Kalau tidak dibukukan pada waktu itu, kita nggak bisa baca Quran. Kenapa nggak ada kitabnya? Bayangin, ketika itu misalkan orang Islam mati semua tuh yang hafal Qurannya. Yang hidup tinggal beberapa orang tapi nggak hafal Quran. Pusing nanti kita. Nanti ada yang hafal Al-Baqarah, nggak hafal Ali Imran. Ada yang hafal Ali Imran, nggak hafal surat Al-Maidah. Kalau surat An-Nas, Al-Falaq sih rata-rata apa? Baik. Nah itu pelajaran minggu kemarin. Sekarang minggu sekarang kita akan belajar tentang Umar bin Khattab. Siapa? Umar bin Khattab. Baik, sekarang kalian tolong perhatikan, nanti Pak akan menayangkan video tentang Umar bin Khattab. Kalian catat ya, per kelompok ini kalian catat, kemudian nanti kalian presentasikan di depan ya, presentasikan di depan. Ada 4 kelompok ya, ada kelompok Sunan Gunung Jati, ada kelompok, kemudian kelompok Pangeran Cakrabuana, ada kelompok Kamboja, ada kelompok Mawar, kelompok Mawar, Kamboja, Pangeran Cakrabuana, dan Sunan Gunung Jati. Nanti 4 kelompok ini tolong perhatikan betul. Tolong perhatikan betul videonya, kemudian kalian catat. Setelah kalian catat, apa yang kalian dapatkan dari informasi yang ada di dalam video. Kemudian kalian jabarkan, presentasikan di depan kelas. Nanti ketua kelompoknya yang membacakan, anggotanya di belakangnya. Baik, selanjutnya kita lihat video. Suatu hari, Nabi Muhammad SAW bersabda sambil menunjuk kepada Umar, "Ini adalah gembok pengejarnya. Ia akan menjadi gembok yang mencegah fitnah, perpecahan di antara kalian selama ia masih hidup di tengah-tengah kalian." Hadis riwayat Al-Bazzar dari yang sangat dihormati di kalangan suku Quraisy. Awalnya, Umar termasuk orang yang paling memusuhi Islam. Namun setelah masuk Islam pada tahun ke-6 kemudian, ia menjadi salah satu yang paling membela agama Islam. Dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab, Allah telah menjawab doa yang dipanjatkan Rasulullah SAW 2 hari sebelum أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوم في كل مكان سيد. Gubernur Mesir itu sambil melampirkan sebuah catatan kecil yang bertuliskan, "Dari hamba Allah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab amma ba'du. Hai sungai Nil, jika engkau mengalir karena dirimu sendiri, maka janganlah engkau mengalir. Namun jika airmu dialirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mintalah kepada Allah yang Maha Kuasa untuk mengalirkan airmu kembali." Setelah Amr bin Al-Ash melemparkan catatan Umar tersebut ke dalam sungai, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalirkan air sungai dengan sangat deras. Di kalangan para sahabat dan orang-orang dekatnya, Umar dikenal sebagai sosok pemimpin yang sangat sederhana dan sangat bersahaja. Hal itu tercermin dari pernyataannya ketika ia menolak pemberian para sahabat karibnya berupa budak perempuan untuk membantu tugas-tugas rumah tangganya. Umar berkata, "Tidak pantas Amirul Mukminin memiliki seorang budak perempuan. Itu tidak halal baginya. Sesungguhnya ia adalah harta milik Allah. Tidak ada harta Allah yang halal bagi Umar selain 2 setel pakaian, setelan untuk musim dingin dan setelan untuk musim panas. Dan aku tidak pernah memakai pakaian itu untuk berhaji atau umrah."
Adapun makananku dan keluargaku sama dengan makanan orang Quraisy, dari kelas yang tidak terlalu kaya dan tidak terlalu miskin. Selebihnya aku hanya seorang lelaki dari kaum muslimin. Umar mendidik keluarganya untuk bersahaja. Ketika ia datang ke rumah salah seorang anaknya yang bernama Ashim, Umar melihatnya sedang makan daging. Umar bertanya, Apa ini? Aku ingin sekali makan dengan daging. jawab Ashim, Apakah setiap makanan yang kau inginkan akan kau makan? sergah Umar. Sungguh, seseorang Perhatikan dari video Allah ya. jika ia selalu memiliki Kalian boleh nonton, kemudian tulis lagi. Boleh nonton, tulis lagi. Apa? Bahkan Umar mengharuskan Fokus nonton dulu, kemudian nanti ada yang beli. bersikap sederhana dan bersahaja. Jika Umar mengangkat seorang pejabat negara, ia menuliskan kontrak politik. Isinya sang pejabat tidak boleh hidup di atas standar masyarakat umum, baik kendaraan, pakaian, maupun makanan. Umar memegang jabatan khalifah, yaitu pemimpin tertinggi umat Islam, berdasarkan wasiat dari Abu Bakar Asy'ari pada tahun 13 Hijriah. Di masa pemerintahannya, Umar banyak menaklukkan kota-kota besar di beberapa negara di benua Asia dan Afrika, seperti kota Hijr, Aleppo, Antakya di Syria, Basra, dan Kufah di Irak, Kobariyah di Yordania, dan beberapa kota lainnya di Mesir, Libya, dan Maroko. Jasa-jasa Umar bin Khattab untuk kaum muslimin sangat banyak. Ia telah menetapkan dan menuliskan penanggalan Islam yang kita kenal sekarang dengan penanggalan Hijrah. Ia juga yang mendirikan Baitul Mal, yaitu lembaga tempat pengumpulan dana dan kas negara. Umar membangun kota-kota besar seperti Kufah, Basra, Jazirah, Syam, Masyur, dan mengangkat para hakim di sana, serta melengkapinya dengan kantor-kantor administrasi. Umar bin Khattab juga dikenal sebagai pribadi yang sangat adil dan teliti, sangat takut melakukan kezaliman sekecil apapun. Umar pernah mengatakan, Sesungguhnya aku menempatkan diriku terhadap harta milik Allah, harta Baitul Mal, laksana posisi wali anak yatim terhadap harta anak yatim. Sejauh kemampuanku, aku akan menahan diri dari memakan harta milik Allah. Namun jika aku sangat membutuhkannya, aku akan memakannya dengan cara yang patut. Jika aku sudah mampu, aku akan bayarkan kembali apa yang aku makan itu. bahkan ketika ia sakit dan hendak menyampaikan hikmahnya, para hadirin mengabarkan bahwa obat dari sakitnya itu adalah madu yang ada di Baitul Mal. Umar berkata, Kalau kalian mengizinkanku untuk mengambilnya, akan aku ambil. Kalau tidak, maka kunyatakan benda itu haram untukku. Umar bin Khattab adalah pemimpin yang sangat sayang dan peduli dengan rakyat yang dipimpinnya. Seperti biasanya, Umar keluar malam untuk melihat keadaan rakyatnya. Di tengah perjalanan, ia mendengar suara seorang wanita yang melantunkan bait syair kerinduan kepada suaminya yang bertugas jihad di jalan Allah. Lalu ia bergegas pulang dan meminta pendapat putrinya Hafsah. Seberapa lama seorang wanita sanggup menahan kerinduan terhadap suami? Setelah mendapat jawaban dari Hafsah, ia segera menulis surat kepada para panglima yang bertugas di medan perang untuk memulangkan para pasukan mujahidin ke rumahnya setelah bertugas selama 4 bulan. Umar bin Khattab meninggal pada tahun 23 Hijriah ketika hendak memimpin sholat subuh. Ia ditikam oleh seorang budak majusi dari Persia yang merasa diperlakukan tidak adil dan dendam dengan Umar. Ia bernama Abu Dan Lu'lu'ah. catat, Menjelang ajalnya tiba, kalian dari video dan catat buat Ketahui, sesungguhnya aku ingin keluar dari dunia ini dengan timbangan yang seimbang, tidak terlalu memberatkanku dan juga tidak terlalu meringankanku. ia melanjutkan, Andaikan aku memiliki emas sebesar bumi, niscaya akan kupakai sebagai tebusan kembalian perjalanan yang akan kuhadapi. Adapun persoalan khalifah, kuperintahkan agar dimusyawarahkan oleh Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. teman-teman semua, kalian tadi sudah lihat video
dan bisa mengambil pelajaran dari kisah Umar bin Khattab. Kalian sudah catat semua? Sudah catat semua? Baik, sudah. Setelah ini nanti kalian akan presentasi ke depan. Sebelum presentasi ke depan, mari kita ice breathing dulu. Siketnya supaya kalian lebih semangat. Presentasi dari kelompok mawar. Kemudian yang lain tolong perhatikan. Setelah kelompok mawar, nanti kelompok Kamboja, Sunan Gunung Jati, Pangeran Cakrabuana. Waktunya Ahmad berikan maksimal 5 menit. Waktu dan tempat kami persilakan. Dari kelompok mawar, Umar bin Khattab dilahirkan pada tahun 580 Masehi. Ayahnya bernama Khattab bin Tufail al-Mahzum dari suku Adi. Ibunya bernama Hansamah binti Hakim, suku Adi. Terpandang sebagai suku yang mulia dan memiliki martabat yang di kalangan Arab. Umar bin Khattab memiliki postur tubuh yang tinggi dan tegak. Dia memiliki watak yang keras, berani dan disiplin. Ketika berusia remaja, dia dikenal sebagai pegulat yang perkasa. Dia sering menampilkan kemampuannya itu di dalam pesta tahunan pasar Ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umar bin Khattab masuk Islam ketika membaca Al-Quran di rumah ayahnya. Dia tertarik akan keindahan ayat-ayat Al-Quran. Umar bin Khattab kemudian menemui Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan syahadat. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, dakwah Islam makin berkembang. Umat Islam tidak takut lagi beribadah di Ka'bah dan tempat lainnya secara terbuka. Pengikut Islam juga bertambah pesat. Umar bin Khattab telah membawa cahaya ke dalam pemulihan perjuangan
Islamnya iman adalah suatu kemenangan. Hijrahnya adalah sebuah pertolongan dan pernikahannya adalah rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan Umar bin Khattab menjadi khalifah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq jatuh sakit dan merasa bahwa ajalnya sudah hampir tiba, dia berpikir untuk menunjuk seseorang sebagai penggantinya. Dia tidak ingin kaum muslimin berselisih pendapat tentang orang yang akan menggantinya. Dalam menggantinya, dia sudah berketetapan hendak menunjuk Umar bin Khattab. Tetapi ia harus bermusyawarah dan mendapat persetujuan dari para sahabat lainnya. Tentang hal itu, pada suatu hari Abu Bakar As-Siddiq berbicara kepada orang-orang depan rumahnya. Ia berkata, apakah kalian akan menerima setelah menjabat menjadi khalifah? Umar bin Khattab menggunakan gelar Amirul Mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menaklukkan Suriah dan lain-lain. Umar bin Khattab menaklukkan Suriah karena pada saat itu Suriah menjadi pusat perdagangan yang penting bagi bangsa Arab. Oleh karena itu, Umar bin Khattab berusaha mati-matian untuk merebutnya. Wilayah Suriah memiliki beberapa kota yaitu Damaskus, Sim, Yerusalem, dan Antokia. Pasukan Islam dipimpin oleh Khalid bin Walid. Penduduk Damaskus bertahan di dalam benteng. Mereka sangat mengharapkan bantuan Heraklius dan Gigi. Akan tetapi bantuan yang diharapkan tidak pernah datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua selanjutnya yaitu penilaian kalian. Tadi sudah lihat video, kemudian kalian sudah mempresentasikan. Sekarang evaluasi harian. Kalau nanti diisi dengan baik, nanti dikumpulkan kembali. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now Allah. Baik, anak-anak semua, silakan kerjakan penilaian tersebut. Tamat kasih waktu kalian 15 menit dari sekarang.
alhamdulillah pelajaran kita sudah mendekati usai dan sudah dinilai sama Pak Ahmad, dan alhamdulillah nilainya cukup memuaskan. Yang nilainya masih kurang baik nanti belajar kembali. Ya. Bagi yang nilainya sudah tinggi, jangan berpuas hati, jangan merasa bangga tapi tetap harus belajar. Paman perhatikan dari materi yang tadi sudah sampaikan, alhamdulillah 80% kalian menguasai materi tersebut yang ada di soal ini. Rata-rata nilainya itu antara 75 sampai 90. Rata-rata itu kebanyakan, tapi ada yang di bawah 70. Nanti Pak Ahmad bagikan soal ini, nanti kita evaluasi bersama, kita belajar bareng-bareng kembali agar kita bisa memahami secara kebudayaan Islam. Secara kebudayaan Islam ini penting untuk kalian semua. Minggu kemarin kita belajar tentang Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian minggu sekarang kita belajar tentang Umar bin Khattab. Minggu ke depan masih ada 2 materi kembali, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Baik, terima kasih anak-anak semua. Tetap semangat, tepuk semangat. Terima kasih banyak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata dari Pak Ahmad yang kurang berkenan. Allahumma billahi wa bihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.